Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, di video ini saya akan menyampaikan materi PJOK tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kelas 8, Penjas Orkes. Langsung saja kita bersama-sama simak tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kedua, memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ketiga, memahami dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Keempat, memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Oke, kita langsung saja ke pengertian dari keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, yaitu keselamatan dalam berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, baik itu untuk keselamatan diri maupun orang lain sebagai pengguna jalan. Jadi bisa disimpulkan, keselamatan dalam berkendara juga suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti sarana prasarana, faktor sekeliling, manusia, dan rambu-rambu atau aturan-aturan. Berikutnya yaitu manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama yaitu sampai tujuan dengan selamat. Kedua, mengurangi tingkat kecelakaan. Ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Kita simak bersama-sama manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, yaitu yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Maksudnya apa? Yaitu budaya tertib berlalu lintas dapat diwujudkan dengan menjadi pengguna jalan yang tertib dan baik, yaitu pengguna jalan raya yang selalu mentaati rambu-rambu atau aturan lalu lintas secara keseluruhan sehingga pengguna jalan akan sampai ke tujuan dengan selamat. Maksudnya apabila setiap orang memiliki budaya tertib berlalu lintas, keselamatan di jalan raya pun akan selalu terjamin. Hal tersebut dapat terjadi karena semua pengguna jalan saling memahami dan mengerti pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Berikutnya yaitu mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun dewasa. Namun, selama ini sebagian besar kecelakaan yang terjadi di jalan raya dialami oleh remaja, kalangan pelajar, dan mahasiswa. Untuk itu, diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi akan budaya tertib berlalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya pada kalangan pelajar maupun remaja, tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin berkurang sehingga kedamaian antar pengguna jalan lainnya akan semakin meningkat. Misalnya
Apabila kita memakai mesin knalpot sepeda motor yang berstandar nasional, tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Nah, maka sebaliknya, kalau kita menggunakan mesin knalpot sepeda motor yang tidak standar, tentunya akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Oke. Berikutnya yaitu faktor penyebab kecelakaan di jalan raya. Yang pertama faktor emosi, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor gangguan di jalan. Yang pertama yaitu faktor emosi. Ya, faktor emosi kita sudah tahu ya, seiring bertambahnya pengguna jalan bermotor dan pengendara mobil di jalan raya akan mengakibatkan jarak dan waktu tempuh yang semakin lama. Akibatnya apa? Sesama pengendara tidak bisa sabar, saling berebut dan kebut-kebutan di jalan raya agar cepat sampai ke tempat tujuan. Bahkan pengendara seringkali melakukan pengereman mendadak sehingga bertabrakan pengendara yang berada tepat di belakangnya. Klakson pun juga dibunyikan dengan tujuan agar pengendara lain memberikan ruang untuk mendahului. Hal tersebut merupakan kejadian yang biasa kita jumpai di jalan raya, namun sering membuat pengendara lainnya emosi. Berikutnya yaitu faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara sepeda motor dan pengendara mobil dalam menghadapi berbagai situasi yang sering terjadi di jalan raya. Misalnya, anak yang belum cukup umur, yang belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi, memberanikan diri untuk mengendarai kendaraannya di jalan raya dengan ugal-ugalan, kebut-kebutan, dan tidak memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, pengendara motor atau pengendara mobil yang sudah lanjut usia juga sering semaunya sendiri dalam berkendara. Tidak dipungkiri, pengendara lanjut usia memang jauh lebih mengerti tentang kemampuannya dalam berkendara, namun kemampuan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan psikomotor mereka. Hal ini disebabkan ada penurunan fungsi pada pengendara, fungsi otak pada pengendara yang sudah lanjut usia. Akibatnya apa? Kita sering menjumpai pemudi atau pengemudi yang sudah lanjut usia. Sedikit dari mereka yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang lambat sehingga menyebabkan pengendara lain tidak dapat mendahului mereka. Oke, next. Yang berikutnya yaitu faktor gangguan di jalan. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya yang sering kita jumpai secara tiba-tiba. Misalnya, kendara lain yang tiba-tiba mendahului dari belakang, pejalan kaki yang secara tiba-tiba menyeberang tidak menggunakan jalur khusus atau zebra cross, hingga hal-hal yang tidak terduga lainnya seperti pohon tumbang dan kondisi jalan yang rusak atau berlubang. Berikutnya yaitu cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama sebagai pejalan kaki, yang kedua penumpang angkutan umum, yang ketiga pengendara kendaraan pribadi. Ada beberapa cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, di antara sebagai
pejalan kaki. Yang pertama, berjalan di trotoar. Jika tidak ada trotoar, hendaknya berjalan di tepi jalan secara berhati-hati. Berikutnya, menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. Apabila tidak ada jembatan penyeberangan, kamu bisa menyeberang di zebra cross atau dekat lampu lalu lintas. Berikutnya, melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Jika tidak menyeberang di dekat lampu lalu lintas. Berikutnya, tidak bercanda atau bermain dengan teman di jalan raya. Berikutnya, yaitu sebagai penumpang angkutan umum. Yang pertama, jangan naik atau turun kendaraan saat angkutan umum masih berjalan. Tunggulah sampai angkutan berhenti total. Berikutnya, jangan berebut untuk naik ke dalam angkutan umum. Utamakan memberi keselamatan terlebih dahulu penumpang yang hendak turun. Yang berikutnya yaitu jika angkutan umum khususnya bus masih kosong, tidak penuh dengan penumpang, duduklah dengan kursi yang sudah disediakan. Namun jika penumpang yang duduk sudah penuh, berdirilah dengan berpegangan pada alat pegangan tangan yang ada di dalam bus. Berikutnya, penumpang wajib menunggu bus di halte tempat pemberhentian angkutan umum atau bus yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu pengendara kendaraan pribadi. Yang pertama, pastikan kendaraan pribadimu dalam keadaan baik. Sebelum memulai perjalanan, hendaknya mengontrol seperti ban, rem, oli, gas, kopling, dan ban serep, serta membawa peralatan bengkel sederhana. Kalau misalnya di rumah ada peralatan bengkel yang sederhana, sebaiknya kalian bawa agar ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ban bocor untuk mobil, kita bisa menggantinya dengan ban serep yang kita bawa. Berikutnya, jangan lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Jadi kalau misalnya di dalam perjalanan kita ada operasi dari kepolisian, kita bisa melihatkan SIM dan STNK-nya. Berikutnya, memakai helm untuk pengendara sepeda motor dan memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil. Hal ini penting kita patuhi agar keselamatan kita terjamin dalam berkendara. Berikutnya yaitu pengendara kendaraan pribadi. Berikutnya yaitu pengendara kendaraan pribadi. Pastikan kendaraan pribadimu dalam keadaan baik. Sebelum memulai perjalanan, hendaklah mengontrol ban, rem, oli, gas, kopling, dan ban serep, serta membawa peralatan bengkel sederhana. Tujuannya apa? Ketika kita di dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti ban bocor untuk mobil, kita bisa menggantinya dengan peralatan bengkel sederhana untuk memasang ban serep yang kita bawa. Yang berikutnya, jangan lupa membawa surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Ini sangat penting, barangkali nanti ada operasi pengecekan SIM dan STNK oleh petugas yang berwenang.
Berikutnya, memakai helm untuk kendaraan sepeda motor dan memakai sabuk pengaman untuk pengendara mobil. Berikutnya, mematuhi rambu-rambu dan peraturan-peraturan lalu lintas. Berikutnya, jangan menyetir dalam keadaan mengantuk, lelah, mabuk, dan sakit. Yang terakhir, hindari memegang ponsel saat menyetir. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang kedua, apa manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Yang keempat, bagaimana cara kamu menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, kalau ada pertanyaan dan yang kalian kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Jadi kalian subscribe ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang pas, atau tadi ada beberapa kalimat yang salah ketik. Saya mohon maaf, itu merupakan kesalahan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.